Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Hidup di Dalam Terang. Ia yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Jikalau kita memandang kepada sumber terang, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan berjalan di dalam terang. Dan kita akan dapat melihat perbedaan antara yang benar daripada yang salah. Dalam khotbahnya di Lancaster Selatan, Massachusetts pada tanggal 19 Januari 1889, Ellen G. White menjelaskan lebih lanjut. Masing-masing kita harus jatuh di atas batu itu dan mengalami kehancuran kehidupan kita. Akankah seseorang mempertahankan kekerasan hatinya? Akankah seseorang bergantung kepada kebenaran dirinya sendiri? Akankah seseorang kehilangan pemandangan akan kemuliaan Kristus? Apakah ada hati yang tidak lagi tunduk kepada kasih Yesus? Adakah seseorang yang mempertahankan kepercayaan kepada dirinya sendiri? Kita harus sungguh datang lebih dekat menghampiri Tuhan Allah kita. Mengapa hati kita sangat tidak peka terhadap kasih Allah? Mengapa kita sangat menghakimi Bapa kita yang di surga? Melalui terang yang Allah telah berikan bagi saya, maka saya mengetahui bahwa setan telah menyalahartikan Allah bagi kita. Setan telah mencampakkan bayangan maut pada jalan kita, sehingga kita tidak dapat melihat Allah sebagai Allah yang penuh dengan kemurahan, kasih, dan kebenaran. Dengan demikian kekerasan telah memasuki hati kita. Lalu kita berbicara mengenai kegelapan yang telah dilemparkan oleh setan kepada kita, dan kita merasa menyesal akan keadaan kita sekarang ini, sehingga kita menyebabkan bayangan gelap ini kepada jiwa-jiwa yang lain yang telah melukai kita dan pada saat yang sama melukai hati mereka. Selagi kita utarakan kata-kata ketidakpercayaan kita, maka orang lain akan diselubungi dengan kegelapan dan keraguan. Kita sungguh tidak dapat melakukan kegiatan ini, sebab kita menempatkan Bapa di dalam terang yang palsu. Semua hal ini harus diubahkan. Kita harus mengumpulkan terang kebenaran dan membiarkan cahaya yang kita miliki menerangi jalan orang lain yang ditutupi oleh kegelapan itu. Terang surga bersinar pada orang yang mengikuti Kristus, yaitu terang dunia itu. Ia berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, ia yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Saran apa yang akan engkau berikan kepada dunia mengenai agama Kristus jika engkau mengekspresikan rasa ketidakpuasan, senantiasa mengeluh dan dipenuhi oleh kesedihan? Mereka yang memelihara hukum Allah harus dapat mewujudkan kebenaran yang menyucikan jiwa mereka, serta memurnikan pikiran dan mengangkat tabiat dan kehidupan mereka. Kristus telah mati agar citra moral Allah dapat dipulihkan dalam jiwa kita dan dapat dipantulkan ke sekeliling kita. Faith and Works halaman 60 dan 61. Kiranya kehidupan kita dapat memantulkan tabiat Yesus, sehingga dunia dapat mengenal Yesus dan memuliakan Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati.